Yesus adalah kehendak Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Dia tidak sama dengan manusia lain keturunan Adam. Dia bukan keturunan Adam. Meskipun dia bukan keturunan Adam, namun sejak kecil sampai berumur 30 tahun, dia hidup sama seperti orang-orang pada umumnya. Dia hidup dalam keluarga sederhana. Ayahnya Yusuf bukan ayah kandungnya. Konon adalah seorang tukang kayu. Sejak kecil sampai berumur 30 tahun, dia tidak atau belum pernah menyampaikan firman-firman Tuhan dan melakukan perbuatan mukjizat atau perbuatan lain yang luar biasa. Setelah dia berumur 30 tahun, Tuhan mengurapi dia dan Tuhan diam atau tinggal di dalam dirinya. Tuhan mengurapi dia untuk mengabarkan Injil, untuk menyampaikan kabar baik dan membebaskan manusia dari dosa. Yesus bukan manusia biasa. Dia bukan dari dunia ini. Dia bukan terbuat dari debu tanah. Dia datang dari atas, dari surga. Tuhan mengutus dia ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Untuk itu, Tuhan mengurapi dia. Dan roh Tuhan diam atau tinggal di dalam dirinya. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, Yesus mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang." Tuhan memberikan pekerjaan atau tugas kepada Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada umat manusia, menyembuhkan penyakit, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Sejak itulah Yesus menyampaikan firman-firman Tuhan dan menunjukkan kuasa Allah dengan perbuatan-perbuatan mujizat Tuhan. Yesus adalah orang yang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman-firman Tuhan, dan segala pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Selama lebih dari tiga tahun, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Selama lebih dari 3 tahun, Yesus menyampaikan firman-firman Tuhan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan berbagai macam penyakit, sampai kepada membangkitkan orang mati. Namun kita harus tahu bahwa semua firman dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus itu sesungguhnya adalah pekerjaan Tuhan yang diam atau ada di dalam diri Yesus. Sesungguhnya Tuhan sendirilah yang melakukan semua pekerjaan itu melalui diri Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, "Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi, apa yang dilihat oleh manusia yang dilakukan oleh Yesus, sesungguhnya Allah sendirilah yang melakukannya. Tuhan ada di dalam diri Yesus dan melakukan pekerjaannya. Tapi tentu saja Tuhan tidak selamanya akan tinggal atau diam di dalam Yesus. Akan tiba saatnya pekerjaan yang diberikan kepada Yesus akan berakhir. Yesus juga mengetahui hal itu.
Dan bila saat itu tiba, maka Yesus juga akan meninggalkan dunia ini. Setelah lebih dari 3 tahun, Yesus melakukan pekerjaannya. Dia tahu bahwa saat dia akan pergi tidak lama lagi. Sebelum semua pekerjaannya selesai, dia menyampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang Yahudi lainnya bahwa tidak lama lagi dia akan pergi. Dalam Matius 17 ayat 22 dan 23 dikatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Dalam Matius 20 ayat 18, Yesus mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dalam Matius 26 ayat 24 dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Semua itu disampaikan Yesus kepada mereka karena waktunya sudah akan tiba. Pekerjaannya sudah hampir selesai. Setelah semua pekerjaannya selesai, dia berdoa dan mengatakan kepada Tuhan bahwa tugas atau pekerjaannya sudah selesai. Dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus mengatakan kepada Tuhan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengatakan kepada Tuhan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan sudah menyampaikan firman-firman yang diperintahkan kepadanya. Artinya, Yesus telah menyelesaikan semua tugasnya di dunia. Kalau tugasnya sudah selesai, berarti Tuhan akan keluar dari dirinya. Dan dia, Yesus, juga akan meninggalkan dunia ini. Karena dia datang ke dunia untuk menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika dia disalibkan menjelang kematiannya, saat itulah Allah keluar dari dirinya dan meninggalkan dia. Saat itulah dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, kenapa Allah meninggalkan Yesus? Karena tugas Yesus di dunia sudah selesai. Dan dia harus kembali ke surga, ke pangkuan Bapa. Setelah Allah meninggalkan atau keluar dari diri Yesus, maka saat itu Yesus kembali menjadi manusia seperti sebelum dia diurapi dan roh Tuhan ada di dalam dirinya. Yesus mati karena tubuhnya sama seperti tubuh manusia lainnya yang terdiri dari daging dan darah. Itulah kisahnya kenapa Allah meninggalkan Yesus. Semoga bermanfaat.